Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat dimanapun berada, semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana pada situasi sekarang ini sedang maraknya perundungan. Perundungan ini terjadi di berbagai instansi. Bahkan ini adalah terjadi di kalangan akademisi yang seharusnya tidak terjadi, karena akademisi itu merupakan salah satu contoh panutan bagi masyarakat yang ada di bumi ini intinya. Di mana perundungan ini sangat menjadi fenomena yang sangat benar-benar menyita perhatian publik. Kok bisa perundungan terjadi di universitas atau di sekolahan, baik sekolah menengah atas, SMP, SD, dan seterusnya di kalangan mahasiswa pasca sarjana lagi. Nah, ini adalah bagaimana moral serta keilmuan atau etika dan pemahaman agama yang ada pada diri seseorang, bahkan di salah satu universitas penerapan dari budi pekerti atau etika. Nah, terjadinya perundungan ini oleh karena kurangnya keimanan, kurangnya ketakwaan. Contoh, bahkan sampai meninggal dengan tragis, merenggut nyawa, seperti di mahasiswa kedokteran, naudzubillah min dzalik, di mana seseorang sedang menyelesaikan studi spesialis, ternyata kena korban perundungan oleh senior-seniornya. Naudzubillah min dzalik. Karena di dalam ajaran agama Islam bahwa menyakiti hati saudaranya itu adalah suatu dosa besar. Menyakiti saudara seiman, bahkan sesama umat manusia, ini adalah merupakan dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita harus banyak belajar pemahaman tentang hukum, baik itu hukum dunia, ya, hukum pidana, hukum pemerintah, bahwa di sini sudah mengatur di KUHP Pasal 351, yaitu penganiayaan. Ada penganiayaan ringan, ada penganiayaan berat, bahkan mengakibat kematian. Ancamannya itu sangat besar sekali dan sangat tinggi sekali. Karena menghilangkan nyawa seseorang itu adalah sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana ada pasal 351 penganiayaan. Nah, bahkan nanti kalau ada penganiayaan mengakibatkan kematian, ini benar-benar akan mendapatkan hukuman yang sangat besar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbil hikmah. Jadi sampaikanlah segala sesuatu itu dengan hikmah dan bijak. Nah, kalau dengan kekerasan, baik itu kekerasan dengan fisik, kekerasan dengan psikis, jadi terjadi dengan pemukulan atau dengan kekerasan di dalam penghinaan, mengganggu psikis seseorang, diancam, diteror. Ini adalah perbuatan yang sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Islam itu selalu mengajarkan kedamaian. Islam tidak mengajarkan untuk bertikai. Kita selalu menghindari konflik. Kita harus selalu menghindarkan, yaitu perdebatan yang berujung kematian atau yang merenggut nyawa seseorang. Kalau toh itu terjadi, tidak bisa dihindarkan. Islam mengajarkan carilah jalan yang terbaik dengan musyawarah, dengan bernegosiasi, bermediasi,
Nah, ini yang diajarkan di dalam agama kita. Bukan dengan melakukan pemukulan, bukan dengan melakukan kekerasan, kebiadaban. Karena sudah banyak sekali di negeri kita ini terjadi perundungan mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa. Banyak sekali yang berujung kematian. Nah, ini sangat diharamkan, sangat disayangkan bahwa institut akademisi yaitu melakukan perundungan. Ini seharusnya terjadi pada orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang tidak mengenal hukum, orang-orang yang tidak mengenal etika. Kita akan belajar. Ada pelajaran wawasan kebangsaan, ada pelajaran mata kuliah Pancasila. Di situ diajarkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia. Nah, ini ada lengkap itu di Pancasila. Terus yang sila keempat itu diajarkan bahwa kita harus bermusyawarah, bermufakat. Makna dari Pancasila sila keempat itu. Yang kelima, kita harus adil. Jadi kalau terjadi perundungan bahwa kita tidak mengenal musyawarah, tidak mengenal yaitu kemufakatan, kenapa harus dengan pembunuhan atau penganiayaan yang sangat besar? Ini sangat merugikan anak bangsa. Maka dari itu kita semua bekalilah diri kita dengan pengetahuan agama. Insya Allah, kalau kita berpegang pada Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah, bahwa berpeganglah kepada Al-Quran, berpeganglah kepada tali agama Allah. Tidak ada keraguan pada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan tidak ada keraguan kepada kitabullah Al-Quranul Karim sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sudah ada kapasitas mana hak kita dan mana perbuatan yang baik. Ada perbuatan yang batil, ada yang perbuatan yang dibolehkan oleh Allah. Nah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita harus berpegang teguh kepada tali agama Allah dalam ayat ini. Sudah dijelaskan kalau kita melakukan perundungan bahwa kita tidak berpegang teguh, bahwa kita menyiksa. Perbuatan menyiksa ini, menyiksa saudaranya sendiri, menyiksa seseorang, ini akan mendapatkan neraka jahanam di hari akhirat nanti. Karena Allah tidak menginginkan, Allah sangat melaknat orang-orang yang melakukan kekerasan dengan pemukulan, dengan teror psikis, dengan teror fisik, pengancaman. Ini adalah akan mendapatkan neraka jahanam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu ayat Allah mengatakan, wala ta'asu mir rohillah. Dan ingat kita yang hidup di muka bumi ini, wala ta'asu mir rohillah. Dan janganlah kamu berpaling dari rahmat Allah. Kita pun yang masih hidup tidak boleh kita berputus asa. Segala sesuatu itu, bunuh diri itu bukan langkah terakhir, bukan langkah yang mulia di hadapan Allah. Itu adalah langkah yang sangat hina. Apa-apa yang terjadi bunuh diri, apa-apa yang terjadi kita menyiksa diri sendiri, itu tidak boleh. Pelajaran bagi kita. Ingat, wala ta'asu mir rohillah, bahwa janganlah kamu berpaling dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas ayatnya di surat Yusuf. Dan innallaha la ya'asu mir rohillah ilal qaumul kafirun. Sesungguhnya orang-orang yang berputus dari rahmat Allah itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Dalam hal ini orang-orang yang tidak punya agama. Kalau orang-orang yang termasuk orang yang kafir, itu orang-orang yang tidak punya agama, orang-orang yang tidak beriman. Ini orang-orang yang berputus asa itu adalah orang-orang yang tidak punya iman. Dia tidak, seolah-olah dia itu hanya hidup sendiri. Tetapi kalau dia memahami bahwa ada Tuhan, ada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat. Pasti dia akan berdoa kepada Tuhan, dia akan sholat kepada Allah, bermohon kepada Allah. Nah, maka segala sesuatu pasti akan, yaitu ada jalan keluarnya, yaitu sholat dan berdoa, bermohon diri
istighfar dan beristiqomah mencari solusi yang terjadi pada dirinya. Banyak solusi kok. Misalnya pelaku perundungan itu dilaporkan ke, ada di sana misalnya di universitas kan ada security. Bahkan kalau ini mengakibatkan penganiayaan berat kan ada kepolisian yang dalam hal ini yaitu menangani tentang ya ketertiban dan termasuk tindak-tindak pidana kejahatan di tengah masyarakat. Berbagai macam solusi bisa untuk ke guru besar, ke ini ya, ke dosen-dosen yang setempat. Jadi tidaklah harus dengan melakukan mengakhiri dengan yaitu bunuh diri atau merenggut nyawa diri sendiri. Ingat kita yang masih hidup bahwa perilaku bunuh diri itu sangat dilarang di agama kita, dan Allah tidak suka bahwa yang berhak mencabut nyawa itu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena semua kita itu berasal dari Allah dan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang berhak mencabut nyawa kita. Janganlah kita berputus asa mengakhiri diri kita dengan menghabisi nyawa kita sendiri seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa semuanya berasal dari Allah dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bekali ilmu agama pada diri kita, pada diri keluarga kita. Kita sampaikanlah dakwah itu walaupun satu ayat, walaupun satu kata. Balighu anni walau ayat. Ini akan sangat membantu saudara-saudara kita di dalam memahami ajaran agama, sehingga dia tidak terjerumus ke perbuatan-perbuatan yang melakukan kejahatan-kejahatan pembunuhan atau mengakhiri hidupnya sendiri. Barakallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.